jalanku nguras hingga. Rasa gitu Pak. Jadi gini, ini mumpung nih Pak, ini ketua ini Bapak pedagang bakso Pak Tri ini kita kebenaran ada Pak Menteri, kemudian ada Pak Direktur BRI. Gimana menurut Bapak sebagai tukang bakso dan juga sebagai pembina paguyuban tadi, apa harapannya Pak? Ya, jadi seperti kondisi konkret di lapangan bahwa paguyuban kita ini memang yang paling penting itu adalah melakukan efisiensi. Kemudian pasar dibesarkan dengan dukungan dari negara, ini sudah pasti akan memberikan selisih yang membaik. Salah satu buntut konkret yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa kita memang kendaraannya ini satu-satunya adalah koperasi. Koperasi. Karena koperasi ini adalah suatu institusi yang bisa juga memberikan proteksi kepada bank. Sebagai contoh Pak Direktur bahwa kita segera akan merealisasi khususnya di DKI karena ini mudah untuk kita kawal. Ini akan segera dibentuk koperasi yang provinsi DKI. Oh, koperasi PKT. Di mana kalau kita sudah punya data yang paling gampang di Jakarta Selatan, sudah terregistrasi itu sekitar 1.200 pedagang. Kita sudah pastikan kebutuhan daging yang paling kecil yang mikul sama dorong itu paling sedikit 3 kilo. Oke. Kalau 3 kilo kali 1.200 sudah 3,6 ton per hari. Kalau dikalikan 60.000 itu sudah angkanya sudah ratusan juta. Jadi Bapak ini menarik nih, ada koperasi. Bagaimana KUR dengan koperasi itu Pak? KUR untuk koperasi ya Pak? Betul, ini sangat menarik untuk koperasi Pak. Jadi di BRI selain tadi ini menyambung pertanyaan terakhir ini, terima kasih sekali, ini testimoni Pak. Testimoni bahwa KUR ini penting. Berhubungan dengan itu kita ada 3 skim pemberian kredit. 1 melalui BRI unit yang langsung sampai dengan 5 juta. 2 melalui kantor cabang dan kantor cabang membantu sampai dengan 500 juta. Nah yang kedua yang kita sebut dengan linkage program. Inilah yang kita memberikan kredit kepada koperasi, KSP, kemudian Baitul Mal, kemudian juga BKD, BPR. Nah sehingga KUR kita berikan kepada koperasi tadi, koperasi menyalurkan kepada end user. Nah ini sudah kita mulai dan alhamdulillah karena ini terus terang baru bulan ini kita lakukan, sudah ada 9 koperasi yang kita berikan dengan nilai 1,7 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Ya. Oh Bapak Menteri ada dikit. Saya nambahin sedikit. Saya telah membuat keputusan Menteri nomor 224, tolong diingat-ingat ya, tahun 2006, bahwa pekerja-pekerja informal seperti Mas Pendi tadi, walaupun pedagang sandal, itu pekerja informal, itu kita lindungi. Ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan sekaligus jaminan hari tua. Jadi walaupun pedagang sandal, kalau masuk jam sostek, itu bisa pensiunan Pak. Ya. Apalagi kalau sudah menjadi peserta jam sostek rajin 2 tahun, itu Bapak bisa mengajukan pinjaman untuk rehab rumah atau untuk kepemilikan rumah itu 20 juta dengan bunga 3% per tahun. Rendah sekali ya Pak ya? Rendah sekali kan? Nah, ini pedagang-pedagang bakso sekarang sudah banyak yang menjadi peserta jam sostek. Ya. Oke. Itu informasi. Terima kasih Pak Menteri. Para pemirsa, seperti yang kita saksikan, masih akan banyak lagi menerangkan program-program yang akan membantu pengusaha-pengusaha kecil yang akan tumbuh. Dan juga masih banyak lagi di Modal Dengkul Dapur Ngebul kisah-kisah entrepreneur yang sukses membesarkan usahanya dengan modal dari nol. Dan tetap saksikan setiap minggu Modal Dengkul Dapur Ngebul. Zaman sudah susah, janganlah berpangku tangan. Lihat kiri, lihat kanan, ambil kesempatan. Jadilah pengusaha, jangan buat jadi karyawan. Kumpulin recehan, siapa yang